Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dalam bahan ajar atau media pengajar Forward in English untuk kelas 3 SMK. Pada saat ini kita akan membahas tentang unit 5 atau bab 5. Oke, check it out. Oke, pada pembahasan bab 5 ini kita akan membahas tentang application letters. Oke, apa itu application letter? Oke, kita akan bahas pada bab 5 ini. Oke, pada learning overview-nya kita bisa lihat application letters. Kita akan membahas pronunciation center-nya, kemudian interlude 1, kemudian essential grammar, kemudian ada interlude 2. Oke, pada pronunciation center kita akan belajar bagaimana menyebutkan vowel O atau huruf vokal O dalam bahasa Inggris. Kemudian pada interlude 1 kita akan bahas tentang application letters. Pada essential grammar kita akan bahas tentang note about application letter, outline atau kerangka dari application letter. Dan pada interlude 2 kita akan bahas tentang resume atau kita kenal dengan CV, curriculum vitae. Oke, next slide. Oke, pada pembahasan ini kita akan bahas tentang pronunciation center, long O sound. Oke, bagaimana suara O yang panjang. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana membunyikan huruf O panjang. Ya, the long O is to sound vowel that ends in a brief W sound. Ya, seperti contohnya O. Nah, itu seperti itu ya untuk bacaan O. Okay, the body of tongue is pushed back. Badan dari lidah itu ditekan ke belakang and in a low to mid mouth positions. Pada posisi tengah bawah mulut ya. And the bottom teeth can be felt along the side of the tongue. Dan bagian bawah gigi bisa dirasakan sepanjang sisi-sisi lidah. The sound moves into out sounds by raising the jaw slightly while forcing the lips into a small circle. Ya. Oke, kemudian the body of the tongue moves upward until the tongue is near the back of the heart plate. Oke, seperti itu ya pembacaan dari huruf vokal O panjang. Kemudian short O sound. Oke, bagaimana bunyi O yang pendek? The vocal tract is very often for the production of the short O sound. In fact, the jaw is held more often. The back of the tongue is held lower for this sound than any other American English vowel sound pronunciations. Okay, the tongue touches the inside of the bottom teeth so that the top of the tongue is nearly even with the top of the bottom teeth. The lips are held open and kept rounded but relaxed. Ya, itu bedanya dengan bunyi O panjang ya, ini O pendek. Ya, kalian bisa mengartikannya sendiri. Bagaimana perbedaannya? Kemudian oke, pada interlude 1 is maybe next slide. Kita pernah sudah membahasnya tentang offering. Next slide. Oke. Kita masuk kepada application letters di mana apa sih application letter itu? An application letter is also known as a cover letter ya. Ini application letter itu adalah surat lamaran kerja. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah standard conservative style dan yang kedua standard speculative letter ya. Next slide.
Oke, ini kita masuk ke application letter outline atau kerangka surat lamaran kerja. Yang pertama kita akan bertemu dengan salutations. Apa sih salutation itu? Salutation sebagai salam pembuka. Oke, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa memulai dengan dear sir, dear madam, dan diakhiri dengan yours faithfully. Oke, kita lihat di sebelah kanan kalian bisa melihat contoh dari surat lamaran kerjanya. Dear Mr. Smith. Nah, itu sebagai salam pembukanya. Kemudian di sebelah kanan yang dilingkari, mohon maaf, terhalangi oleh gambar Bapak, video Bapak, itu tertulis yours sincerely ya. Karena kalau kalian memulai dengan sebuah nama, Dear Mr. Smith or Dear Mr. Adam, maka diakhiri dengan yours sincerely. Kalau kalian mengawali dengan salam pembuka Dear Sir or Dear Madam, maka harus diakhiri dengan yours faithfully. Oke, next. Setelah ada salutations, kalian juga akan mengetahui atau akan berkenal dengan opening paragraph atau paragraf pembuka yang mana ada di surat lamaran kerja. Okay, either summarize the opening or name the opening to bring yourself to the attention of the reader and make clear what job you are applying for. Nah, biasanya pada paragraf ini kalian akan menuliskan lamaran kerja atau job position atau posisi pekerjaan yang kalian akan lamar, kemudian dari mana kalian mengetahui informasi lamaran kerja tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian next slide. Application letter outline yang ketiga adalah body or content. Ya, body, badan, atau konten, isi. Maka dari itu di situ berisi beberapa informasi ya ataupun alasan untuk pimpinan ataupun HRD memanggil kalian dalam interview atau wawancara. Yang pertama adalah education, pendidikan, kemudian work experience, pengalaman kerja, kemudian ability to work with others and or alone, kemampuan kerja, kemudian interest in your field, interest in the company, and responsibilities in previous positions. Nah, di situ dituangkan beberapa kalimat yang mengemukakan itu semua. Oke, next slide. Pada bagian keempat yaitu closing paragraph. Di situ berisi informasi use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Sebagai paragraf penutup yang meyakinkan kembali kepada pembacanya atau kepada pimpinan perusahaan. Last paragraph needs to help ensure that action is taken. You can ask for an interview appointment, sign, stating that you will be happy to come to the employee's office when convenient. Make it easy for the leader to follow up by providing your telephone number and email address. Nah, pada paragraf penutup ini biasanya tertulis beberapa kalimat yang mengaitkan kembali kepada pembaca untuk bisa mengundang wawancara. Dan di situ tulis juga disediakan nomor kontak, kemudian alamat email dan alamat surat ataupun alamat rumah untuk nanti pimpinan atau HRD bisa memfollow up kembali untuk mengundang wawancara. Oke, next. Enclosure. Nah, di sini enclosure itu terakhir. Always sign an application letter. Selalu tanda tangan pada surat lamaran kerja. Show your intention and dedication greatly. Oke, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pada bagian kedua, introduce resume atau CV. Ya, kalian bisa lihat contohnya di sebelah kanan kalian. Di situ tertulis pendidikan, kemudian pengalaman kerja, credential and accomplishment which used to apply for jobs. Kemudian sebuah resume yang efektif adalah yang menarik ya. Ada fotonya, kemudian terdiri pointer-pointer
yang gampang dibaca dan dipahami oleh pimpinan ataupun HRD. Oke, ya shorter, ya lebih bagusnya itu application itu pendek, ringkas, padat dan jelas. Jadi sebagai referensi ataupun sebagai acuan dari dari pimpinan untuk mengundang Anda untuk wawancara. Oke, nah di sini ada dua jenis resume atau CV yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah chronological resume, yang kedua functional resume. Apa sih bedanya? Yang pertama, chronological resume adalah resume ataupun CV yang dimulai dari melisting atau mendaftar riwayat kerja ya, dari posisi yang paling terakhir kalian geluti ataupun kalian bidangi. Yang kedua, because it focuses on most seasonal experiences, it is considered one of the most common resume structure. Oh ya, diawali dengan pekerjaan yang paling akhir kalian bidangi ya. Sedangkan untuk functional resume itu berfokus pada kemampuan dan pengalaman kalian bekerja. Dan tipe ini iaitulah tipe untuk pencari kerja yang akan merubah karirnya. Oke, misalkan dari salesman menjadi manajer salesman dan sebagainya, lebih atas. Oke, slide selanjutnya. Oke, sedikit tentang simple past tense. Ya. Oke, ini pernah dibahas. Oke, thank you very much. Ini adalah slide terakhir. Semoga kalian paham dan mengerti tentang bab 5 ini, tentang application letter. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Okay, thank you.